kami berkumpul untuk bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, Bapak Ibu silahkan ambil tempat yang terbaik untuk kita berkonsentrasi beribadah dan juga siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih, Jemaat Efrata Panama Makassar. Saya percaya kita di rumah sehat-sehat, kita dalam perlindungan Tuhan. Saya ingin mendengarkan suara Bapak Ibu terkasih di rumah. Dengan saya menanyakan apa kabar Bapak Ibu terkasih, saya ingin melihat jawaban Bapak Ibu terkasih dengan antusiasnya. Apa kabarnya Bapak Ibu terkasih Jemaat Efrata Panama? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Mantap, haleluya Bapak Ibu terkasih. Kita akan mulai ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan bahwa dialah Tuhan, dia mati, dia bangkit, dan saat ini dia sudah berada di surga. Dan dia tidak memberikan kita sendiri, namun dia memberikan kita kuasa Roh Kudus yang menuntun kita bersama dalam kehidupan saat ini dan saat yang akan nantinya. Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama mau mendeklarasikan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki kuasa, Tuhan yang memberikan kita Roh yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, kita angkat pujian ini. Mari Bapak Ibu terkasih, kita respon panggilan Tuhan, kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus telah ada di surga. Dia telah menyiapkan tempat kita untuk bersamanya nanti kelak memerintah. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah walau dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Sambil kita angkat tangan, kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang selalu berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita ulang pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu.
terkasih, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Umat yang telah menerima kemenangan daripadanya, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Dia yang telah memberikan kemenangan bagi kita semua. Dia telah memerdekakan kita dari kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa iblis. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Syukur bagimu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang angkat pujian ini katakan haleluya. Aku punya Tuhan yang imanku, ku terima. Sama-sama umat Tuhan, angkat tanganmu, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Kembali kami datang kepada mengucap syukur untuk kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami boleh bersyukur lagi Tuhan karena kami boleh beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, biar kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus ambil alih dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan kuasa kelapan setan jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami perintahkan menyang dari tempat itu, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Hamba mentadbiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu terkasih, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan saat ini Dia naik ke surga. Dia telah memberikan bagi kita semua yang percaya kepadanya kemenangan yang luar biasa. Dia memberikan kita tampil lebih dari pemenang. Saya ingin mengundang Bapak Ibu terkasih bangkit berdiri. Iya, kita mau mengekspresikan kemenangan itu di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau bernyanyi, kita mau bergoyang, merayakan kemenangan kita saat ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita dulu. Haleluya. Kita angkat pujian ini, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Lambaikan tanganmu, umat Tuhan. Kita raih kemenangan. Dia berikan kejayaan. Dia berikan kita kuasanya dan rohnya yang kudus saat ini bersama kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bapak Ibu terkasih, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Hey! Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sama-sama kita akan pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Jemaat, haleluya. Semua angkat pujian ini. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita umat Tuhan yang diberikan kemenangan. Bukan saja kemenangan, tapi kita diberikan tampil lebih dari pemenang. Kita rayakan kemenangan kita umat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Lebih dari kemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Coba katakan. Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Semua kita sama-sama angkat pujian ini, katakan, oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sambil angkat tangan umat Tuhan semuanya, katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, umat kemenangan Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan korban syukur kita, persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik ke dalam kehidupan kami. Kami telah menerima kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Engkau senantiasa menjaga kami dan melindungi kami. Dan saat ini Tuhan, kami hadir. Kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Korban yang keluar dari hati kami, korban yang kami berikan Tuhan dengan sukacita di hadapan-Mu. Sisa daripada kami Tuhan, Engkau ajarkan kami senantiasa berdampak dan menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujiannya. Tuhan tidak pernah akan terlambat menolong kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat katakan, Tuhan selalu menolongku. Sehelai tanpa seizin-Mu, katakan umat Tuhan, Tuhan selalu menjagaku. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan iman, percaya kepada Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Yesus
Terima kasih kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan itu yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan sehingga benih-benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku dan mempraktikannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, supaya kami mengerti, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap dengan firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara kasihan Tuhan, jemaat Efrata Panama yang ada di rumah. Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, diberkati dan ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kematian dan kebangkitannya. Saat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kehidupan setiap manusia pasti menuju ke satu titik, yaitu kematian. Raja Salomo yang penuh hikmat Bapak Ibu dalam Khotbah pasal yang ketiga, ke-9 ayat yang ketiga maksudnya mengatakan nasib semua orang pada akhirnya adalah sama, yaitu menuju alam orang mati. Namun satu hal yang membedakan kita orang percaya Bapak Ibu, bahwa di balik kematian Tuhan Yesus Kristus ada kebangkitan yang memiliki makna bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas maut dan memberikan jaminan hidup yang kekal di surga. Hari ini tepatnya 40 hari sejak kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sama-sama kembali kita beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus naik ke surga, jaminan bagi orang yang percaya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, kita membuka Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Mari kita perhatikan, saya akan membacakan kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga, kalau saudara perhatikan, yang paling penting di sini adalah tetapi kamu akan menerima kuasa. Di dalam ayat yang ke-8 dari pembacaan kita, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-muridnya terkejut melihat Tuhan Yesus yang semakin bertambah tinggi dan akhirnya hilang untuk seterusnya dari pandangan mata mereka. Mereka terus menatap ke langit sampai tiba-tiba saudara ada 2 orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan klimaks dari kehidupan Kristus di dunia. Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, serta kenaikannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menghadap Bapa, saudara. Sesudah 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga menghadap Bapa. Sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes 16:28 dikatakan, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Nah, dalam ayat tersebut saudara Islam terkandung makna bahwa Yesus datang dari kekekalan dan kembali pada kekekalan. Setelah bangkit dari kematian, ia secara khusus saudara menempatkan diri kepada kedua belas muridnya, dan sebelum dia naik ke surga, ia memerintahkan para murid-murid untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem. Agar apa? Agar mereka siap menjadi saksi Kristus. Apakah janji Bapa itu? Mari kita sama-sama membaca dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Di dalam Alkitab kita menemukan ribuan janji Bapak Ibu, tetapi hanya satu janji tentang Roh Kudus yang disebut janji daripada Bapa. Bapa telah berjanji bahwa ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, kita akan membaca Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Coba kita lihat sejenak di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Bapak Ibu Saudara kesalahan Tuhan, inilah janji Bapa kepada kita. Nah, kita mengungkapkan bahwa 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus terangkat ke surga dan para murid-muridnya harus merelakannya. Pergi setelah sekian lamanya berjalan dalam kedekatan mereka. Begitu akrab mereka saudara-saudara dengan Tuhan. Mereka makan bersama, mereka dalam pelayanan, ya mereka tidur sama-sama murid-murid dengan Yesus saudara-saudara Tuhan. Murid-murid melihat bagaimana luar biasanya pelayanan Tuhan Yesus, banyak mujizat yang mereka saksikan. Mereka mengingatkan kembali apa yang telah Yesus katakan kepada mereka adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kata Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Mengapa? Agar supaya Roh Kudus dapat datang dan kehadirannya tinggal di dalam diri mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kata Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Hari ini saudara-saudara Tuhan, sekali lagi dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ada hal-hal yang sederhana sebenarnya dari pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita melihat makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Yang pertama, ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jika hidup kita yang sementara ini berakhir di dalam dunia ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara kasihan Tuhan, satu kali kelak manusia pasti meninggal. Ibrani 9:27 katakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Nah, saudara kasihan Tuhan, kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada yang dapat melarikan diri, atau tidak ada yang bisa mewakilkannya kepada orang lain, atau mungkin minta supaya dipending. Ya, mungkin giliran berikutnya ketika ada seseorang, orang yang kita kenal atau orang yang dekat dengan kita dipanggil Tuhan. Dan tiba giliran kita katakan, "Tuhan, kalau boleh yang lain dulu, nanti saya berikutnya." Saudara kasihan Tuhan, ini tidak akan mungkin terjadi, karena kematian kita harus hadapi secara pribadi, Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Tuhan untuk membawa kita dari dunia yang fana ini ke sorga yang bakal. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang ia katakan kepada murid-muridnya. "Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dalam Yohanes 4 ayat 14 ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, kita melihat makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Sebagai penolong bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke sorga, dia sudah mengingatkan bahwa ia akan naik ke sorga, tetapi ia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain untuk saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Kalau secara fisik Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia, maka yang tahu tentang dia hanyalah orang-orang yang ada di sekitar dia. Tetapi ketika dia naik ke sorga dan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, kita melihat seluruh dunia bisa mengetahui tentang dia. Kuasanya tidak terbatas, saudara. Roh Kudus memakai setiap orang untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, mari kembali kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai yang ke-11. Saya mencatat, "Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ayat yang ke-7 kita perhatikan, saudara kasihan Tuhan. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudara kasihan Tuhan, nanti saudara akan baca sendiri di rumah, Yohanes 16 ayat 18 sampai yang ke-11. Ya, pasal-pasal itu saudara bisa membaca. Saudara berdoa supaya Tuhan memberikan lagi pemahaman lebih kepada saudara. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, saudara kasihan Tuhan, kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saudara kasihan Tuhan,
kita tidak akan mungkin menjadi pelaku firman. Kita tidak akan bisa hidup kudus, kita tidak akan bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ketika Ia datang menjemput gerejanya. Roh Kudus ada, Dia mengisapkan kepada kita akan dosa, saudara kasih dalam Tuhan. Dia mengisapkan, mengingatkan saudara dan saya akan dosa sekali lagi. Roh Kudus membawa kita kepada jalan kebenaran. Roh Kudus memiliki tugas untuk mengingatkan akan adanya penghakiman. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita sukacita, Dia memberikan kita hikmat akan apa yang harus kita lakukan, saudara. Akan apa yang harus kita putuskan. Karena dalam kehidupan ini apapun juga, di dalam usaha pekerjaan kita, dalam rumah tangga saudara, kita perlu membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Saudara, untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada kata lain, kita perlu Roh Kudus. Amin saudara. Kita juga perlu Roh Kudus untuk apa? Untuk bisa mengasihi satu sama lain. Amin. Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini penting kita mengetahui ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita agar supaya kita dituntun kepada kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar tanpa Roh Kudus. Memberikan pengertian, memberikan pemahaman bagi kita. Roh Kudus bekerja menolong kita saudara di dalam Tuhan. Apa yang kita ingin lakukan, kerjakan, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Banyak orang yang menafsirkan Alkitab dengan bermacam-macam tafsiran, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara di dalam Tuhan, inilah penting Roh Kudus ketika Dia dicurahkan kepada kita. Yang berikutnya saudara di dalam Tuhan, memberitahu hal-hal yang akan datang. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang, saudara? Kita percaya, amin. Itu karena saudara mempunyai Roh Kudus, sehingga saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Ketika saudara percaya, pertama kali saudara mendapatkan foreskop yang namanya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara percaya kepada nubuatan itu karena Roh Kudus. Dan tentang nubuatan saudara di dalam Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa kurang lebih 28% isi Alkitab adalah tentang nubuatan. Kalau kita punya Roh Kudus, kalau kita memiliki Roh Kudus, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan percaya saudara di dalam Tuhan akan apa yang dikatakan atau dinubuatkan di dalam kitab suci. Tetapi kalau tidak, maka hal itu hanya akan menjadi bahan tertawaan saudara di dalam Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, yang berikut saudara di dalam Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita ada gairah untuk memuliakan Tuhan. Tidak mungkin orang bisa memuliakan Tuhan, saudara di dalam Tuhan, kalau dia tidak memiliki Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalamnya, tidak akan mungkin itu terjadi. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Dia memberikan kuasa untuk menjadi saksi. Seperti pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Dia terangkat ke sorga. Kita tahu dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya ulangi lagi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kesalahan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya kuasa untuk menjadi saksi. Ada satu keberanian dalam hidup kita untuk menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Di Yerusalem artinya apa? Itu di lingkungan dalam, lingkungan keluarga kita, saudara. Orang-orang yang terdekat dengan kita, kita perlu saksikan apa yang sudah saudara alami ketika saudara percaya Yesus. Apapun itu, sekecil apapun saudara harus saksikan kepada saudara-saudara kita.
Di seluruh Yudea, artinya apa? Di antara orang-orang yang seiman. Mereka perlu juga dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian kita. Mereka perlu juga mengetahui apa yang terjadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Samaria, artinya di antara orang-orang yang bukan seiman, mereka juga perlu tahu apa yang terjadi dalam setiap pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara kisah Tuhan, kemarin dalam khotbah saya, kita perlu menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Transparan, saudara kisah Tuhan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini penting. Oleh kesaksian kita dan oleh darah anak domba, kata Wahyu, iblis dikalahkan. Itu pujian yang sering kita nyanyikan. Dan sampai ke seluruh dunia. Makna selanjutnya, saudara kesalahan Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus akan datang kembali. Sekali lagi kita memaknai ketika dia naik ke sorga, artinya apa? Dia juga akan datang kembali menjemput kita semua. Dia akan datang kembali, kata Alkitab. Nah, janji ini memberi sukacita dan pengharapan yang luar biasa bagi kita orang yang percaya. Dia datang kembali untuk apa? Untuk menghakimi dunia juga. Juga memberi pahala bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika para murid dan pengikut Tuhan tercengang-cengang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara kesalahan Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasihan Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga, tapi satu kali kelak dan dalam waktu yang tidak akan lama lagi, dia akan segera datang kembali. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini. Dari kondisi di sekitar kita, dunia hari-hari ini, saudara, nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri dan dari para nabi mengenai kondisi akhir zaman ini sudah mulai digenapi. Dia akan segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Oleh sebab itu, persiapkan diri dengan baik. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai ke-17, firman Tuhan berbunyi, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya dengan Tuhan." Saudara, Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, setiap gereja Tuhan, mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Lalu diingatkan bagaimana pada akhir zaman kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang hilang diangkat dan 1 tertinggal sedang. Yang sedang memutar batu kilangan, 1 diangkat dan 1 tertinggal. Saya merenung, apakah hanya ada setengah yang akan diangkat, saudara? Apakah dari sekian ribu jemaat bahwa ada separuhnya yang diangkat? Ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Saudara, harus sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Karena dia segera datang menjemput umat Tuhan.
umat yang kudus. Karenanya apa yang harus kita lakukan untuk bertemu kembali dengan Tuhan Yesus? Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 berbicara mengenai rapture. Adalah suatu proses pengangkatan atau peristiwa di mana Tuhan memindahkan semua orang percaya dari bumi dan dibawa ke atas ke awan-awan untuk berkumpul selama-lamanya. Dengan Tuhan Yesus mereka berkumpul di awan-awan dan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba dengan mempelai wanita, yaitu gereja Tuhan, saudara dan saya. Berbicara tentang rapture, saudara, bersamaan dengan diubahkannya tubuh jasmani manusia menjadi tubuh kemuliaan. Seperti pada proses diubahnya tubuh Yesus menjadi tubuh kemuliaan, maka demikian pula halnya dengan tubuh kita, saudara, nanti juga akan mengalami hal yang demikian ketika rapture ini terjadi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Pesan ini ternyata diapit oleh dua pesan Tuhan. Yang pertama dari 1 Tesalonika 4, perikopnya adalah nasihat supaya hidup kudus. Dan yang kedua dari 1 Tesalonika 5, perikopnya adalah berjaga-jaga. Jemaat bisa membaca di rumah, saudara kesalahan Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 dan pas 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saudara bisa mengambil waktu untuk saudara bisa baca dan memahami. Minta Roh Kudus untuk saudara bisa paham. Oleh sebab itu, saudara, saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia sedang menyiapkan tempat untuk saudara dan saya. Kita yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup kudus, harus hidup sungguh-sungguh, dan harus berjaga-jaga tentunya, saudara. Kita harus waspada. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita harus terus melakukan segala yang diperintahkannya sambil mempersiapkan diri dengan hidup di dalam kebenaran dan terus bertumbuh di dalam iman, sehingga saat kedatangannya kembali, saudara, kita layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus, kita berdoa untuk mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang kami terima tidak akan sia-sia. Kami akan mempraktikinya dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu yang akan terus menuntun hidup kami. Firman itulah yang telah memerdekakan kami, karena firman-Mu adalah kebenaran. Tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus lewat sakramen perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur. Pada hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan melayani kami, baik yang melayani maupun dilayani. Kami semua akan menikmati kasih dan setia Tuhan, ulas kasihan Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini kami percaya sesuai firman Tuhan, katakan oleh bilur-bilur kami telah disembuhkan. Oleh sebab itu kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara ketika saudara makan roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Percayakah saudara ketika saudara minum anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus pada saat ini. Kau telah melayakkan kami Tuhan. Kami percaya berkat yang akan kami terima. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur limpah terima kasih. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ibadah online kami pada saat ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan buat hamba firman-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kami percaya Bapak Gembala Tuhan makin diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu berdiri untuk melayani Engkau Tuhan, banyak jiwa dimenangkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan untuk memberkati keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anak, menantu, bahkan cucu Tuhan untuk memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat tua-tua sidang dan keluarga Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Efrata Panama Tuhan, dimanapun jemaat Efrata Panama berada Tuhan, kami percaya semua tetap dalam lindungan Tuhan. Untuk kegiatan kami Tuhan yang sedang berlangsung Tuhan, kami percaya siapapun yang mengambil pelayanan ini Tuhan, kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk pengurus pusat GKMI, daerah dan wilayah, dimanapun pengurus pusat GKMI Panama Tuhan berada, kami percaya Tuhan semuanya dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemerintah sampai pusat Tuhan, sampai ke daerah, khususnya Kota Makassar, mulai dari gubernur, wakil gubernur Tuhan, wali kota, wakil wali kota Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah raya memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Itu karena campur tangan Tuhan. Apa yang kami lakukan, kerjakan, biar kiranya berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh beribadah kepada-Mu, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Efrata Panama, keluarga, pribadi-pribadi mereka Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan tolong. Tuhan, kalau ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Biar kiranya hidup kami senantiasa berkenan kepada-Mu. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, tadahkan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, kita terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai rekah fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang
kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur, menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kita berjumpa lagi di hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.